bangsa ini sedang dilawat Tuhan. Pintunya sudah dibuka begitu lebar. Dan bagian kita hanya menyatakan akan kebenaran Tuhan. Tadi ketika dibacakan dari Injil Matius, sesuatu yang hidup bagi saya ketika dibacakan tadi adalah pada bagian yang terakhir, ayat yang ke-16, bagian yang terakhir khususnya. Anda boleh buka lagi di Matius 4 tadi. Alkitab mereka, bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Saudara tahu negeri yang dinaungi maut? Itu negeri yang kematian merajalela. Di mana orang-orangnya ketika maut itu datang, cirinya adalah kematian-kematian massal. Ketika saya tadi ikut membacakan ayat ini, saya tahu di dalam roh saya. Dan kalau saudara mau mengakui, negara kita dinaungi maut sebenarnya. Sejak beberapa tahun terakhir ini kita lihat akan bencana yang terjadi, dan itu merenggut nyawa secara massal dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Tapi firman Tuhan berkata, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Lihat pembunuhan, lihat sejak peristiwa Mei yang lalu. Lihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Lihat orang-orang yang dikeroyok massa, dipenggal kepalanya, diminum darahnya. Dan ternyata orang gila, saudara. Orang berkata sedang terjadi histeria massa. Para sopir begitu ketakutan ketika harus jalan malam karena mereka melewati daerah di mana gerombolan orang menghadang mereka. Dan sewaktu-waktu satu orang aja berteriak, habis nyawa mereka. Tapi firman Tuhan berkata, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, firman Tuhan berkata, telah terbit terang. Dan yang menarik, Alkitab mengatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terang itu akan tiba dan terang itu datang dan terang itu terbit ketika berita pertobatan ini disampaikan kepada mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Coba kembali pada Kejadian pasal yang pertama, saudara. Lihat pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Salah satu ayat yang sangat memberkati hidup saya dan mengubah hidup saya. Tapi beberapa hari ini Roh Kudus mencelikkan mata rohani saya melihat sisi yang lain dari kebenaran ini. Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebelumnya kalau Anda pernah ingat apa yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ketika Tuhan menjadikan manusia, maka firman Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita, according to our image and our likeness. Dan kata serupa dengan Tuhan dalam terjemahan aslinya artinya to operate like us, yang bekerja seperti kita bekerja. Nah, saya pernah sampaikan lewat ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, bagaimana Tuhan bekerja dengan dimulai rohnya itu bergerak. Tapi Roh Kudus membuka lagi mata rohani saya, melihat akan sisi yang lain, saudara. Dari pasal yang pertama dalam kitab Kejadian ini, coba kita lihat sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan tiba-tiba roh Tuhan berkata kepada saya, di mana sebenarnya aku mulai bergerak? Ketika pertanyaan itu muncul, mata rohani saya terbuka.
Karena firman Tuhan pada ayat-ayat awal dari seluruh Alkitab kita ini mengatakan, pada saat bumi itu belum berbentuk dan dalam keadaan kosong, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan campur semuanya, samudra raya menutupi seluruhnya, tidak ada batasan antara daratan dan air, semua campur. Dalam keadaan tanpa bentuk dan kosong dan gelapnya luar biasa. Disitulah roh Allah itu mulai bergerak. Tapi setelah roh Allah bergerak, apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bukankah ini sama dengan Matius 4 tadi? Mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, bagi mereka terang itu telah muncul. Dan kapan terang itu muncul? Ketika orang-orang percaya mulai memberitakan akan kebenaran. Nah, saya terima akan pernyataan Tuhan. Saya pernah sampaikan beberapa Kamis yang lalu sebenarnya. Bulan lalu pada waktu retreat para pendeta, hamba-hamba Tuhan di Bandungan, saya dapatkan satu pernyataan Tuhan dari Yesaya pasal 21. Anda boleh buka dengan saya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-21. Perhatikan pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Karena ini merupakan pesan Tuhan. Dan saya ingin semua saudara menangkap ini. Lalu kita bergerak saja mengikuti akan apa yang sedang rohnya kerjakan. Yesaya 21, perhatikan pada ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Nah, saya mau tanya, siapa Kedar ini sebetulnya? Alkitab mengatakan Kedar adalah anak kedua dari Ismail. Anak laki pertama adalah Nebayot, yang kedua adalah Kedar. Nah, firman Tuhan berkata, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Waktu saya terima pernyataan ini, saudara, timbul pertanyaan dalam hati saya, apakah ini sungguh-sungguh seperti ini yang Tuhan mau? Dan terus terang saya tidak menyatakan itu kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang kumpul pada waktu itu. Saya gumulkan dalam hati saya. Tapi setelah saya melihat semua yang sedang terjadi, begitu mudahnya orang hari ini terima Tuhan Yesus. Saya sadari betul bahwa apa yang Tuhan janjikan ini tidak main-main. Diteguhkan lagi dengan email yang saya terima dari Darrell Stott beberapa waktu yang lalu. Saya sudah sempat bacakan beberapa Kamis yang lalu. Darrell Stott ini datang dalam kebaktian hamba-hamba Tuhan di Amerika. Dia dengar seorang hamba Tuhan bernama Bob Jones bernubuat. Dan orang ini di antara orang karismatik di Amerika dikenal sebagai Nabi Tuhan. Dan Bob Jones berkata, perhatikan Indonesia. Dari sejak tanggal 1 Oktober 98 sampai tanggal 30 September 99. Semua yang terjadi di Indonesia akan juga dialami di Amerika. Dan rupanya itu beberapa pendoa syafaat dari berbagai negara mendapatkan pernyataan yang sama sekalipun mereka tidak menyebutkan akan spesifik waktunya. Tapi setahun di depan kita, saya melihat sebagai sesuatu yang sangat penting sekali dan krusial sekali buat bangsa kita. Dan saya berdoa gereja tidak membuang kesempatan yang Allah berikan pada hari ini dengan membiarkan tuayan dibuat busuk tanpa kita bertindak apapun. Kalau Anda dengarkan kesaksian tadi, saudara, Vivi mengakui bukan karena dia orang yang pemberani. Tapi saya melihat bahwa roh Allah sudah mulai bergerak.
di negeri yang dinaungi oleh maut. Dan ternyata waktu saya baca lagi pasal 21 ini, Tuhan mencelikkan lagi mata rohani saya, karena dia berkata begini, baca beberapa ayat sebelumnya. Dan coba kita lihat lagi saudara. Yesaya pasal 21. Lihat mulai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, saudara. Dan Anda mengerti hari ini, saya percaya air dan roti dalam dua aspek. Secara rohani harus diberikan, secara jasmani sangat dibutuhkan pada hari ini. Tapi yang kedua, mereka lari oleh karena pedang yang terhunus. Maut sedang di mana-mana. Di negeri yang dinaungi oleh maut, terang Tuhan itu terbit. Dan Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hari ini merupakan bagian dari tugas kita. Rohnya sudah bergerak. Apakah firman yang selama ini timbul dan kuat di dalam batin kita, kita biarkan padam dan tanpa kita ucapkan? Atau kita dengan mentaati Tuhan, dengan keberanian yang ada, mungkin hanya 5% kadarnya, mungkin 1% kadarnya. Saya tidak peduli, saudara. Karena keberanian yang harusnya muncul memang bukan keberanian yang dari manusia. Alkitab mengatakan keberanian yang dari manusia akan dipatahkan. Tapi keberanian yang muncul itu bukan dari manusia kita. Kalau Anda berkata, Pak, saya tidak punya keberanian, itu lebih baik. Sebab dari pihak Tuhan, dialah yang bertanggung jawab memberikan keberanian ilahinya kepada kita untuk menyampaikan akan kebenaran. Sementara rohnya sudah bergerak membuka pintu buat kita. Inilah zaman di mana ketika rohnya itu bergerak, saudara. Anak-anak Tuhan mesti menyampaikan kebenaran. Sebab hanya inilah yang menyelamatkan manusia. Jangan kita egois, kita hanya simpan kebenaran dan keselamatan untuk diri kita. Sekarang saya tahu inilah waktunya. Anak-anak Tuhan, semua kita, kalau saudara membuka mulutmu, menyatakan kebenaran, orang dengan cepat akan menerima. Karena ini pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan manusia kita. Pendeta Konghi sampaikan 2 cerita kepada kita pada malam yang terakhir dia berbakti hari Minggu yang lalu. Bagaimana Kubilai Khan kehilangan kesempatan untuk menerima Injil dan seluruh imperiumnya gagal diselamatkan. Karena gereja tidak siap. Anda perlu dengarkan kasetnya ini. Yang kedua, ketika Mahatma Gandhi ditolak oleh gereja hanya karena tidak pakai baju dan tidak pakai sandal. Tipikal orang India, lakinya hanya pakai sarung tanpa baju, tanpa sandal. Masuk gereja ditolak oleh gereja. Dan dia kepalkan tinjunya dan dia berkata, kalau ini Allahnya orang Kristen, tidak bakal saya sembah dia sampai kapanpun. Dan dunia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Saya tahu Jepang juga kehilangan kesempatan waktu Perang Dunia Kedua. Ketika Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh Amerika, Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat. Seluruh Jepang syok bagaimana tentara Dewa Matahari dikalahkan oleh Amerika. Pada waktu mereka melihat kaisar mereka menyerah, kuil-kuil Shinto di Jepang kosong semua. Orang tidak lagi percaya kepada dewanya. Mereka menyembah MacArthur sebagai orang yang mengalahkan Dewa Matahari. MacArthur kirim surat kepada gereja-gereja di Amerika. Dia berkata, kirim ribuan misionari ke Jepang.
negara ini terbuka untuk Injil Tuhan. Hanya beberapa belas orang yang dikirim berangkat. Dan tenaga mereka tidak pernah cukup untuk menjangkau seluruh Jepang. Hari ini ketika mereka menjadi raksasa ekonomi yang sangat besar sekali, gereja hanya ada beberapa dalam bangunan yang kecil sekali. Dan kuil-kuil mereka penuh kembali. Gereja kehilangan kesempatan yang Tuhan sendiri sudah buka. Saya berdoa supaya kita hari ini tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan beri, saudara. Saya berdoa supaya semua kita mengerti, ini saatnya. Kalau ada orang-orang sekitarmu yang belum diselamatkan, katakan inilah saatnya. Bukan nanti, sekarang saatnya. Dan saya tahu setahun di depan ini, Tuhan akan bekerja dengan makin dahsyat. Setelah itu saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Mungkin akan ada kegerakan yang lebih hebat lagi. Atau justru sebaliknya. Tapi yang saya tahu selama setahun ini, Roh Allah akan jungkir balikkan negara ini habis-habisan, saudara. Supaya kerajaan surga ditegakkan di atasnya. Tapi kapan itu terjadi? Ketika gereja mulai bergerak. Dan saya berdoa supaya kita menyadari dalam setahun ini, saya berani berkata, kalau kita sungguh mencari Tuhan, mata Allah akan mengamat-amati kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan apa yang akan dan sedang kita lakukan, saudara. Kalau engkau ingin keluargamu diselamatkan, sekaranglah waktunya. Engkau sembahyang, engkau teriak dengan Tuhan. Beritakan kabar baik. Engkau ingin lihat kanan kirimu diselamatkan, sekarang ini waktunya. Bukan nanti, saudara. Sebab Allah sedang bergerak di tengah-tengah kita. Coba buka Yesaya. Kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-33. Inilah Tuhan kita. Saya pernah bacakan juga beberapa waktu yang lalu. Ketika Pak Yusak menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Yesaya pasal 33. Ayat yang ke-21. Kita akan lihat ayat ini dulu. Alkitab berkata begini. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Kemuliaannya itu dinyatakan dalam bentuk apa? Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Dalam terjemahan yang dikatakan bahwa perahu dayung tidak sanggup melaluinya dan kapal besar tidak mampu menyeberanginya. Semua yang dari manusia tidak akan pernah sanggup untuk bisa ikut menembus akan aliran Tuhan. Jadi yang diperlukan apa sekarang? Lihat pada ayat yang ke-23, kita lompat satu ayat. Firman Tuhan berkata, tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Lihat Alkitab berkata begini, sudah dengar baik-baik. Tuhan seperti suatu aliran yang lebar dan kuatnya luar biasa. Kapal perahu dayung tidak sanggup, kapal besar gak sanggup. Yang dibutuhkan cuma apa? Suatu kapal dengan layar yang dibentangkan. Dan roh Allah, kata roh sama dengan angin, ruah. Itu akan menghembusi kita. Lalu kita ikut dengan hembusan rohnya dia. Tapi tidak mungkin hembusan itu berakibat kecuali layar kita dibentangkan. Yang perlu buat kita gereja hari ini adalah jangan biarkan tali kita kendor. Tarik kuat-kuat supaya layarnya terbentang. Ketika layar terbentang dan rohnya berhembus di tengah-tengah kita, kapal kita akan sanggup melewatinya, saudara. Nah, itu cara kerja Tuhan. Sekarang rohnya sudah mulai berhembus. Bentangkan saja lebar-lebar layar hidup. Kuatkan semua tali-talinya. Jangan ada satu bagian hidup kita yang kendor. Biarkan dengan terbuka kita berkata, Tuhan, hembuskan lagi kuasa rohmu. Lalu kita akan bergerak bersama dengan dia. Ini zamannya, saudara. Dan inilah waktunya.
Saya percaya tahun depan, dan bahkan sudah dimulai sekarang, ada banyak hal yang luar biasa akan terjadi. Saya percaya dengan tuaian besar, saudara. Saya percaya dengan tuaian besar. Minggu yang lalu, anak-anak yang dikumpulkan di gereja ini 341 anak. Saya sudah beritahu Victor dan sudah dikerjakan, tantang mereka terima Yesus. Semua maju ke depan berkata mau terima Tuhan Yesus. Kemarin saya beritahu Victor, sekarang masuk langkah kedua. Doakan mereka supaya dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa roh, saudara. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu ajari mereka mendoakan orang sakit, ajari mereka melayani. Nanti kalau orang tuanya sakit, anaknya berkata, boleh saya berdoa. Kalau Anda bisa bayangkan kalau anak-anak mulai tumpangkan tangan pada orang sakit dan orang itu sembuh, saudara. Itu akan terjadi kegerakan. Saya baru dari Melbourne waktu beberapa minggu yang lalu. Teman saya pendeta ini berkata begini. Di suatu daerah di Melbourne dia berkata, malam itu kami makan makanan Vietnam, saudara. Bakmi Vietnam. Dan dia berkata pada saya, dia bilang, Kong, ini daerah bagus, Vietnamnya baik-baik, tapi daerah lain Vietnamnya jahat-jahat. Saya bilang, sejahat apa? Waduh, jahat sekali. Mereka pakai anak-anak kecil untuk nyopet, mecahin kaca mobil, ngerampok orang, anak-anak kecil yang masih di luar jangkauan hukum. Setan tahu anak-anak harus dipakai. Anda tahu setiap ada kerusuhan, yang diajukan itu anak-anak kecil. Suruh lempar tentara, masa mau tembak anak, saudara? Setan sudah eksploitasi mereka habis-habisan. Kalau kita diam, akan tambah parah. Dan mungkin satu kali anak kita sendiri akan jadi korbannya. Tapi kalau mereka hari ini mereka dikuasai oleh Roh Tuhan dan mereka bergerak, nama Yesus akan dimuliakan. Tapi tidak ada panggilan jadi penonton, saudara. Semua kita harus ambil bagian. Ini terbuka. Yang dibutuhkan cuma satu. Kerinduan saudara melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kerinduan saudara melihat, Tuhan, aku ingin mereka diselamatkan. Lucu sekali pada waktu di Melbourne, malam yang pertama, saya tidur, saudara, seperti bayi. Karena perbedaan jam di sana, jadi kira-kira jam 6 sore waktu sini saya sudah tidur. Baru bangun hari berikutnya, dan Tuhan kasih mimpi. Saya suka kalau Tuhan kasih mimpi sekarang, karena sekarang masa percepatan. Dulu mimpi itu tunggu lama baru kejadian. Sekarang mimpi cepat terjadi. Dalam mimpi itu saya melihat dari daerah kompleks kami tinggal di Manyaran itu turun 2 mobil Panther ke gereja. Saya ngomong sama istri saya, Tuhan akan jamah anak-anak Tuhan di daerah ini. Dan hari Minggu kemarin sungguh-sungguh 2 Panther yang turun, saudara. Dalam waktu 1 minggu terjadi. Luar biasa. Di Jakarta saya ngimpi lagi. Lain kali saya cerita kalau sudah kejadian, saudara. Tapi saya mau beritahu, saudara, ajaib sekali. Saya sudah ngomong istri saya bilang, aku dapat mimpi lagi. Tapi saya mau katakan, ini zamannya, saudara. Roh Tuhan sedang bergerak. Amin. Roh Tuhan bergerak. Saudara mau tidak mau, saya mau sampaikan begini ya. Tuntutan Tuhan terhadap kita akan makin besar. Semakin banyak kita diberi, semakin banyak kita diminta. Ini anak-anak ya, dalam waktu singkat dengan gampang, tembus angka 500 gampang sekali, saudara. Simple sekali. Apalagi kalau hari ini Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Bisa merinding semua. Di tengah jalan, para.
kali akan lihat orang amin. Haleluya. Itu uang bukan cepek yang keluar, 1000 yang keluar, saudara. Itu bisa terjadi. Saya punya satu buku, saudara. Revival di antara anak-anak. Di seluruh dunia. Setiap kali kegerakan terjadi. Ini bagian yang tidak pernah dilewatkan Tuhan. Bahkan seringkali ini bagian pertama. Nah, saya perhatikan berkali-kali. Dengan ini Anda akan tertarik jadi guru sekolah minggu sebetulnya. Gereja ini berkali-kali mengalami banyak terobosan. Sebetulnya dimulai dari guru-guru sekolah minggu. Waktu utang gak bisa bayar. Yang ngajak doa tiap hari 2 minggu itu guru-guru sekolah minggu. Pendetanya lagi stres, saudara. Dan jadi sembahyang. Dan sekarang hal yang sama terjadi. Saya mau berkata pada saudara. Tapi kalau sombong dibledos di Tuhan. Kayak balon duar gitu. Tapi saya mau beritahu itu kasih karunia. Semakin banyak diberi, semakin banyak Tuhan tuntut dari kita. Oleh karena itu kalau Anda dan saya tidak bergerak, bahaya kalau ketemu Tuhan, saudara. Sebab dia bilang kamu sudah terlalu banyak terima. Dan kamu tidak menghasilkan apapun dalam hidupmu. Saya bahkan berani berkata, saudara. Anda boleh hitung ini sebagai nubuat, saudara. Saudara punya persoalan. Berhenti pikirkan problemmu. Cari jiwa. Dan tiba-tiba problemmu selesai sendiri. Sebab ini dalam pusat kehendak Tuhan. Semua prioritas yang masuk ke tempat itu akan membawa blessing besar buat kehidupan kita, saudara. Kalau Anda hubung terus dengan problemmu, gak bakal selesai. 5 tahun lagi belum tentu, saudara. Anda berani sampingkan itu. Dan kau bilang, Tuhan aku bawa jiwa. Sebab engkau nabur, engkau nuai. Betul gak, saudara? Anda pusing sama suamimu, oke, ya Tuhan, aku serahkan dalam tanganmu. Bu Mary Hartati ngajari, Tuhan, kita dengan ranjau-ranjau dan pagar berduri, gitu ya. Jadi kalau lewat sini jeblos gitu, rohaninya, jangan jasmaninya. Nanti kita ngubur orang terus tiap hari, saudara. Jadi kita dengan pagar berduri, katanya. Tuhan jagailah orang ini, aku mau cari jiwa. Ketika engkau bawa satu orang kepada Tuhan, buahnya adalah suami yang kurang ajar ini bertobat dan terima Tuhan Yesus, saudara. Sebab engkau berkata, tabur dan engkau akan tuai. Engkau tabur jiwa-jiwa kepada kerajaan surga. Jiwa-jiwa keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan hidupmu akan diberkati. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberkati kalau Anda membuat surga bersuka cita? Orang nanggap Sri Mulat aja bayar kok, saudara. Ya lah. Kalau Anda mau ulang tahun nanggap Sri Mulat misalnya, saya harap jangan. Anda kan mesti bayar kan? Surga dibuat sukacita satu orang bertobat. Gak mungkin surga lupa pada saudara. Ketika tiba-tiba malah sukacita. Tuhan ngomong, ada apa ini? Satu orang bertobat. Oh ya, siapa yang bawa? Ini. Selalu kalau nama itu muncul terus, saudara. Tuhan berkata, yang ini jangan lupa diberkati ya setiap saat, katanya. Tapi kalau namamu gak pernah muncul, munculnya apa ini? Persoalan Tuhan. Iki meneh, katanya. Bayangin. Untung dia panjang sabar, saudara. Tapi kalau namamu itu masuk di rekod, wih, bawa jiwa lagi ya. Bawa jiwa lagi ya. Anda ditulis terus dan berkata, yang ini memang lain, katanya. Saya berani berkata pada saudara, hidupmu akan beda. Dan engkau akan jadi orang yang lebih dari pemenang, saudara. Kemarin kami sudah kirim surat kepada beberapa hamba Tuhan. Saya tahu ini anugerah Tuhan, saudara, buat kita. Anugerah besar. Nanti tahun depan, mulai tanggal 4 sampai tanggal 15. Dari gereja pendeta Konghi akan kirim salah seorang wakilnya untuk melatih kita dalam penginjilan pribadi dan jadi counselor selama 10-11 hari. Lalu kemudian pada waktu-waktu yang sama Daryl Stott akan datang. Jadi persis
sekali. Setelah pelatihan pengadilan pribadi dan konselor, latihan bawa jiwa dan setelah datang dibuat mabuk. I want more. Lagi terkenal di seluruh dunia. Dia putar kaset yang di gereja ini kemana-mana, saudara. Itu membuat geger di mana-mana. Ini dari Indonesia. Harvest is coming in. Itu luar biasa. Tapi kita diberi anugerah. Menarik sekali. Pada hari pertama Konghi datang kemari, belum kebaktian, kami ngobrol di ruang belakang. Dia berikan kepada saya handbook sekolah Alkitabnya. Pak Ardian buka dan itu ada foto-foto beberapa hamba Tuhan. Dan Pak Ardian tanya, ini Robert ya. Dan dia berkata, kamu mau Robert Liarden? Ya gak perlu ditanyakan, saudara ya. Dia bilang dia punya jatah ngatur 2 minggu. Jakarta minta. Dia bilang, aku akan kasih Jakarta beberapa hari dan Semarang beberapa hari. Saya tanya, itu bagusnya di lapangan terbuka atau di gedung? Buat di gereja aja lebih bagus. Kita mau buat di gereja, saudara. Dan kemudian kami terima fax beberapa hari yang lalu. Dia berikan akan beberapa nama. Dan semua sudah kami fax dan kami surati. Dan kami undang untuk tahun depan datang. Diharapkan bisa mengajar di training kita, tapi juga membuat kebaktian bersama-sama dengan kita. Charles Niman diundang, Marlene Hickey diundang juga, Phil Pringle, sama lagi ya, Peter Youngren, Joyce Meyer akan diundang. Favoritnya Bu Indri ini, Joyce Meyer akan diundang. Dan kita sudah berikan dan Robert Liarden 6 hamba Tuhan sudah kita surati semua. Kita sedang tunggu balasannya dan ini CC-nya tembusannya ke Konghi. Dan dia ngomong begini, kamu beritahu ke mereka, kamu teman baik saya. Padahal baru ketemu sekali itu, saudara. Dia bilang, kita teman baik. Ya, kita teman baik, saya bilang. Kalau gini kan teman baik semua, saudara. Ya, kita teman baik, saya bilang. Dia bilang, kita teman baik. Dan kemudian dia berkata, kamu surati. CC-nya berikan kepada. Pada waktu aku terima CC dari surat itu, aku telepon mereka. Atau aku tindesi dengan surat dari aku secara pribadi. Aku akan rekomendasi supaya mereka bisa datang. Saya mau beritahu saudara, siapa yang buka semua ini kalau bukan Tuhan, saudara? Amen. Satu lagi yang saya kelupaan, John Afonsini, Pak Timotius favoritnya. Dia senang sekali dengan John Afonsini. Uncle John, dia panggilnya Uncle John. Saya mau beritahu saudara, itu anugerah. Tapi kalau kita hanya terima, meledak ini kita lama-lama. Dan tidak bisa bergerak apa-apa. Ini waktunya Allah mencurahkan yang luar biasa buat kita. Dari pihak Tuhan kurang apa lagi? Semua dia sudah beri. Dari pihak kita, lakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Setahun ini, saudara, engkau lihat kemuliaan Kedar akan habis. Setahun ini engkau lihat akan habis. Setahun ini gereja harus bergerak dengan cepat sekali. Beritakan kabar baik kepada banyak orang. Kita sudah wawancara dengan berapa ratus ya tepatnya ya, Pak Marso? 600 orang tua murid yang akan kita beri beasiswa. Dan mulai minggu depan uang sudah akan disalurkan memberikan beasiswa kepada 600 pelajar dari 12 SD sekitar gereja kita. Saya minta teman-teman yang bisa memberikan les kepada anak SD. Kalau nanti di rapot matematika kamu 7 aja, lumayan lah saudara, ngelesin bisa. SD 6,5 bolehlah 6,5. Tapi jangan ngawur di karang sendiri, saudara ya. Ini untuk didik anak-anak SD. Anda dedikasikan hidupmu seminggu sekali, sejam saja. Saudara memberkati hidup mereka. Dan mungkin saudara jadi pemenang jiwa yang hebat untuk kerajaan surga. Saya minta nanti hari Kamis terakhir semua nama itu bisa masuk. Tahap pertama kita butuh minimal 20 orang. Saya minta diberikan 20 nama ketua MK, perhatikan. Cari di antara anggota saudara sebanyak mungkin. Idealnya kita perlu 60 orang. Tahap pertama kita perlu 20 orang. Kamis nanti berikan daftarnya. Mereka diminta hadir, kita berikan pengarahan. Saya percaya ini merupakan alat yang luar biasa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amen, saudara. Jadi berhenti memikirkan kepentingan dirimu sendiri. Sudah tidak zamannya. Kalau Anda dalam kehendak Tuhan yang sempurna, Anda tahu apa yang harus engkau lakukan. Seringkali yang kita buat tidak ada koneksinya langsung dengan pergumulan kita. Sepertinya. Tapi saya beritahu itu kuat sekali. Saya beri contoh dan berkali-kali saya sampaikan ini. Lihat mikrofon yang saya pakai. Tidak ada kabelnya.
Ini bukan sulapan, memang tidak ada kabelnya. Apakah barang ini tidak ada koneksinya dengan semua yang di atas itu? Ada. Hanya mata kita tidak ngelihat. Kalau saya ini orang yang nggak ngerti soal barang ini, sama sekali belum pernah lihat. Lalu kemudian saya mau khotbah, orang berikan saya mikrofon seperti ini. Saya akan bilang, mana kabelnya? Mereka bilang, tidak perlu kabel, Pak. Saya akan berkata, saya perlu kabel. Sambungin kemana supaya bunyi. Tapi faktanya yang saya pegang nggak ada kabelnya. Apa hubungan barang ini dengan semua alat yang lain? Mata kita nggak melihat hubungannya. Bukankah hubungannya kuat sekali, saudara? Amen. Jadi kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia lebih ngerti dari kita. Sisanya dia yang urus segala macam urusan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan apa? Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Sekali lagi saya mau katakan demi kasih Tuhan. Ini waktu yang Tuhan berikan buat kita. Bagian kita hanya apa? Kembangkan layarmu. Kuatkan tali, saudara. Biarkan rohnya mengembusi kita. Dan kita bergerak dengan dia. Ayat yang terakhir. Pada ayat yang ke-23 tadi dari Yesaya 33. Saya bacakan lagi buat saudara. Yesaya 33 ayat 23 dan 24. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatmu. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak. Dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Amen. Yang lumpuh bisa menjarah. Itu kalau sudah bukan saking terlalu banyak di sekitarnya. Gak mungkin. Tapi kalau layarmu gak ngembang, kau gak bisa juga. Jadi kuatkan semua tali hidup kita. Biarkan layar itu ngembang. Lalu Alkitab berkata, pada waktu itu orang akan membagi-bagikan rampasan banyak-banyak. Dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Gak ada orang konseling, saudara. Semua sehat. Amen. Gak ada orang kesakitan. Gak ada orang berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Bukankah ini salvation, keselamatan yang dari dia? Nah, dengarkan baik-baik, saudara. Ini waktunya yang Tuhan berikan buat kita. Saya berdoa, semua kita bisa menangkap kebenaran ini. Kau keluar dan kau berkata, Tuhan, aku mau datang. Aku mau bawa jiwa datang kepadamu. Ini waktunya, saudara. Amen. Mari tutup Alkitab, saudara. Siapkan hati kita terima tubuh dan darah Yesus.